Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat kan? Sehat, alhamdulillah sehat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana kita akan belajar tentang lingkungan dan ekosistem. Yang pertama kita akan belajar terkait dengan hakikat lingkungan hidup, di mana pada hakikat lingkungan hidup, lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, contohnya seperti tanah, air, energi surya, dan mineral. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan ekosistem, di mana ekosistem itu berasal dari dua kata, yaitu ada oikos dan sistem. Oikos berarti rumah dan sistem artinya hubungan timbal balik. Bisa diartikan bahwa ekosistem artinya adalah rumah yang mempunyai hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Nah, penjelasannya terkait hal ini yaitu suatu sistem lingkungan yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya itu dinamakan dengan ekosistem. Selanjutnya dalam lingkungan itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama ada jenis dan jumlah masing-masing unsur di dalamnya, kemudian interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup, yang ketiga ada perilaku atau kondisi unsur lingkungan hidup, dan yang keempat ada faktor non-material, yaitu contohnya seperti cahaya, suhu, dan iklim. Misalnya, lingkungan hidup di gurun pasir itu pasti berbeda dengan lingkungan yang ada di kutub utara. Begitupun sebaliknya, lingkungan hidup yang ada di kutub utara juga berbeda dengan lingkungan hidup yang ada di gurun pasir. Selanjutnya yaitu komponen lingkungan. Ya, jadi komponen lingkungan itu ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada komponen biotik dan yang kedua ada komponen abiotik. Di mana pada komponen biotik ini identik dengan makhluk hidup. Makhluk hidup bisa digolongkan dalam komponen biotik. Ciri-ciri dari makhluk hidup adalah salah satunya bisa bernafas, berkembang biak, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam komponen biotik. Kemudian yang kedua termasuk dalam komponen abiotik, di mana komponen abiotik ini adalah kebalikannya dari komponen biotik, yaitu makhluk tak hidup, yang berarti tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Yang kita akan bahas yaitu terkait komponen yang pertama, yaitu ada komponen biotik, di mana komponen biotik ini dibagi menjadi dua komponen lagi, yaitu ada autotrof dan ada heterotrof. Autotrof adalah makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Misalnya adalah tumbuhan hijau. Jadi tumbuhan hijau itu dapat menghasilkan makanannya sendiri. Berbeda dengan heterotrof. Heterotrof adalah kebalikannya dari autotrof. Di mana heterotrof itu makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri. Misalnya ada makhluk hidup herbivora, karnivora, dan omnivora. Di mana pada makhluk hidup herbivora ini adalah identik dengan makhluk hidup yang mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan. Kemudian karnivora adalah makhluk hidup yang identik dengan mengkonsumsi daging. Dan yang ketiga ada omnivora, di mana identik dengan makhluk hidup yang baik itu makan tumbuhan maupun makan daging atau pemakan segala lain. Dari tiga makhluk hidup itu tersebut itu tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, kecuali pada tumbuhan yang termasuk dalam komponen autotrof atau autotrofik. Kemudian selanjutnya ada peran komponen biotik. Jadi dalam peran komponen biotik itu ada tiga yang berperan di dalamnya, yaitu ada produsen, ada konsumen, dan ada pengurai. Yang pertama itu terkait dengan produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan zat makanan yang diperlukan oleh makhluk hidup lain. Kemudian yang kedua itu terkait dengan konsumen, di mana konsumen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan zat makanan yang diperlukan makhluk hidup lain. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan pengurai,
di mana pengurai ini bertugas membusukkan dan menguraikan makanan dan tumbuhan yang telah mati. Yang kedua, kita termasuk ke dalam komponen abiotik, yaitu kebalikannya dari komponen biotik. Di mana dalam komponen abiotik ini ada beberapa contoh. Bapak di sini tampilkan ada 4 contoh. Yang pertama ada cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini adalah sumber utama energi untuk semua makhluk hidup di bumi. Dan yang kedua ada udara, di mana udara ini ada berbagai jenis gas seperti oksigen, hidrogen, karbon dioksida, dan nitrogen. Yang ketiga ada air. Kita ketahui bahwa semua makhluk hidup di bumi itu pasti membutuhkan air untuk bertahan hidup. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan suhu, di mana suhu adalah komponen penting bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Dan yang terakhir itu ada pola interaksi makhluk hidup. Jadi dalam interaksi makhluk hidup itu ada beberapa pola. Itu di sini ada 4 pola. Pola yang pertama itu terkait dengan persaingan atau kompetisi. Contohnya seperti apa? Dalam pola interaksinya. Contohnya adalah ketika ada zebra dengan kuda yang ada di suatu ekosistem padang rumput. Mereka bersaing untuk mendapatkan rumput atau ekosistem tersebut. Maka mereka bersaing. Terjadilah suatu persaingan atau perkelahian. Itu juga termasuk dalam pola interaksi. Kemudian yang kedua ada pemangsaan atau predasi. Contohnya apa? Contohnya adalah singa dan zebra, di mana singa ini sebagai pengontrol jumlah zebra supaya jumlah zebra itu tidak berkembang secara banyak atau berkembang biak secara banyak. Populasinya dapat terkontrol oleh singa. Itu termasuk dalam pemangsaan atau predasi. Kemudian yang ketiga termasuk dalam pola interaksi kerjasama. Jadi tidak hanya makhluk seperti manusia yang dapat bekerja sama, namun pada semua makhluk hidup itu dapat bekerja sama atau simbiosis. Kita ketahui bahwa simbiosis ini dibagi menjadi 3, yaitu ada simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Di mana pada simbiosis mutualisme itu kedua belah pihak itu saling diuntungkan atau saling menguntungkan. Contohnya apa? Contohnya ada burung jalak dengan kerbau, di mana kerbau butuh jalak untuk memakan kutu yang ada di tubuhnya, dan begitu pula jalak membutuhkan makan kutu pada kerbau, jadi saling menguntungkan. Yang kedua ada parasitisme, itu di mana yang satu menguntungkan dan satu dirugikan. Dan yang terakhir ada komensalisme, itu tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Dan yang terkait dengan antibiosis. Itu untuk materi kita pada pagi hari ini. Jika kamu tidak mengajar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Sekian dari Bapak. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.